malam ini kitab Tadhib fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib karangan Asy-Syaikh Dr. Mustafa Din Al-Bagha, seorang doktor di Kuliah Syariah di Makkah Al-Mukarramah. Kitab ini termasuk kitab yang dianggit atau yang direvisi atau yang dikarang atau yang disyarahi oleh ulama mutaakhirin, ulama di era sekarang. Ya. Ini menjadi kitab rujukan digunakan oleh pesantren-pesantren yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia umumnya, dan juga di negara-negara luar banyak sekali kitab-kitab ini dipakai untuk diajarkan kepada masyarakat. Karena memang isi dari kitab ini sangat mudah sekali untuk dipahami dan bagus untuk fondasi, untuk dasar dalam hal kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapapun solehnya kita, betapapun rajinnya kita, betapapun semangatnya kita belajar, semangatnya kita beramal, tanpa kita mengetahui ilmu, tanpa kita memahami fikihnya, tanpa memahami konsep-konsep dasar dalam hal kita melaksanakan ibadah, tentu saja ibadah kita itu menjadi tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakan ibadah kita itu, kita harus bisa memperbaiki diri, ya, bisa memperbaiki diri dengan cara ngaji, dengan cara mencari ilmu. Dan kita mencari ilmu, insya Allah ibadah kita ke depan akan semakin baik. Insya Allah ibadah kita ke depan akan semakin bagus. Ketika ibadah kita sudah baik, ketika kita ibadahnya sudah bagus sesuai dengan konsep ilmu, sesuai dengan konstitusi keilmuan, insya Allah ibadah kita menjadi sempurna. Dan ketika ibadah kita sempurna, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan kajian pada malam ini tentang waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat. Dalam semua aspek ibadah itu ada ibadah. Satu sisi ibadah itu wajib, tapi sisi lain juga orang nggak boleh melaksanakan ibadah. Semua ibadah, puasa misalnya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tapi ada orang yang justru malah nggak boleh melaksanakan puasa. Siapa yang nggak boleh melaksanakan puasa? Perempuan kan? Betul kan? Katanya puasa wajib bagi setiap muslim. Iya, bagi setiap muslim dan muslimat itu wajib. Tapi bagi yang enggak wajib. Ya. Tapi ada konsekuensinya, harus dihitung. Faidatum min ayyamin ukhra. Ya. Haji secara hukum wajib apa enggak? Wajib. Ada haji yang enggak wajib. Bagi siapa? Bagi gitu. Ya. Ya. Tapi sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa menerima alasan apapun, ya itu tetap harus dilaksanakan. Kendati demikian, ada aja orang yang juga tidak boleh melaksanakan sholat. Siapa? Orang kafir. Lagi-lagi orang kafir. Nggak boleh dia malah melaksanakan sholat. Enak kan? Dapat diskon seminggu lumayan. Maka karena perempuan itu nggak sempurna ibadahnya, maka itu ditampakkan di akhir ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu ditampakkan bahwa penghuni neraka itu sebagian besar adalah perempuan. Para ibu-ibu ini, para perempuan-perempuan ini nanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa penghuni neraka itu banyak orang perempuan? 5 naqasta min aqlin wa dinin.
karena akalmu itu kurang dan agamamu juga kurang, kata Rasulullah itu. Kalau soal akal, bolehlah saya percaya akal saya perempuan itu kurang, beda dengan laki-laki, jauh lebih pintar daripada laki-laki. Ya. Tapi kalau soal agama, kenapa agama dibawa-bawa dan agama kami kok kurang? Kalau agama kami kurang dibandingkan dengan laki-laki, saya kayaknya kurang begitu menerima akal saya. Kata Rasulullah, agamamu itu memang kurang. Ketika laki-laki melaksanakan puasa, kamu nggak melaksanakan puasa. Ada liburnya kan, seminggu kan. Oh iya. Ketika orang laki-laki itu sholat terus sepanjang hidupnya, kamu nggak sholat. Ada satu bulan tuh, satu minggu, bahkan ketika nifas itu juga tidak melaksanakan sholat. Untuk itulah dalam hal agama juga kamu berkurang. Ya. Ini kelemahan perempuan. Maka untuk menyempurnakan keilmuan kita, untuk menyempurnakan wawasan kita, kita kembali kepada ngaji bahwa ada sholat yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban pada orang mukmin yang waktunya itu sudah ditentukan. Kendati demikian jamaah, ada waktu sholat yang kita justru malah nggak boleh. Ya. Ada waktu sholat yang justru kita malah tidak boleh. Kapan yang kita tidak boleh melaksanakan sholat? Nah ini jamaah harus paham, ya. Di waktu kapan saja. Apa di waktu apa, Bang Fatur? Waktu hujan. Di waktu hujan ya Bang Fatur. Di waktu apa? Waktu kerja. Oh iya, di waktu kerja. Waktu kerja belum waktu istirahat. Oh, belum waktu yang pulang. Nah, baik. Ya. Biar nggak ngalor ngidul seperti pendapatnya Bang Fatur, kita baca kitabnya. Kalau baca kitabnya selalu benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal. Wa khamsatu awqatin la yusalli la yusalli fiha illa salatun laha sababun. Wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Ya. Ada berapa waktu? 5 yang nggak boleh kita melaksanakan sholat kecuali memiliki sebab. Kalau memiliki sebab berarti boleh. Nanti yang memiliki sebab belakangan. Kita masuk kepada 5 waktu yang nggak boleh kita melaksanakan sholat dulu. Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Kalau imam sudah selesai sholat dan jamaah juga sudah selesai sholat subuh, salaman sudah. Nggak ada namanya ba'diyah subuh. Ya. Kalau ada orang habis sholat subuh sholat lagi, itu overdosis. Terlalu soleh. Kadang kelemahannya orang soleh itu nggak paham sama ilmu. Dianggapnya boleh aja gitu. Itu kelemahannya orang soleh. Maka saya berharap melalui pengajian yang setiap malam Senin kita buka di sini, itu kita bukan hanya menjadi orang soleh, tapi menjadi orang yang soleh dan berilmu. Karena fatal jamaah, fatal dan itu bahaya bagi orang soleh yang tidak berilmu. Ya, karena rusaknya agama ini
Itu salah satunya adalah perusak agama itu orang soleh yang nggak berilmu dan orang berilmu yang fasik. Itu salah satu rusaknya agama. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Rusaknya dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib, itu adalah orang yang alim tapi dia bengal, badung. Orang pintar bengal, orang alim badung, fasik. Itu rusaknya agama. Tapi lebih rusak lagi, wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Lebih bahaya lagi, lebih rusak lagi dunia ini apabila orang bodoh ahli ibadah. Bahaya. Jadi lebih bahaya orang bodoh ahli ibadah dibandingkan orang alim yang badung, yang bengal. Kalau dipikir-pikir, apa iya? Apa iya? Benar nggak Pak? Orang bodoh ahli ibadah itu lebih bahaya daripada orang alim bengal. Coba diangan-angan, pikir-pikir. Saya kasih bukti ya. Ini bukti ini bisa dilihat di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syato. Kita pikir juga, tapi ada tasawufnya nih. I'anatul Talibin. Ada orang ahli ibadah bodoh. Begitu dia ibadah malam-malam, itu diuji sama temannya. Kata temannya itu, dia mengeluarkan suara tanpa ada rupa, karena malam gelap. Kalau sekarang enak ada listrik. Kalau dulu gelap-gelap kan. Itu dibilang begini, Pak. Wahai fulan bin fulan, ibadahmu rajin. Sudah cukup buat kamu untuk beribadah. Ibadahmu sudah saya terima. Ibadahmu sudah saya terima dan kamu dipastikan masuk surga. Untuk itu kamu sudah tidak perlu lagi ibadah. Sudah cukup ibadahmu. Boleh, seneng gitu. Seneng. Senangnya dia lupa bahwa Allah itu tidak bersuara. Dia menganggap yang ngomong itu adalah Tuhan. Yang ngasih tahu itu adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa orang yang bodoh, ahli ibadah itu bahaya. Kemudian yang kedua dites lagi. Orang alim teler, mabok. Ya ada zaman dulu orang alim mabok ya ada. Mabok itu dikasih suara juga, suara yang sama. Wahai orang alim, ya, kenapa kamu melakukan itu? Saya ini adalah Tuhanmu. Suara itu mengaku dirinya Tuhan. Itu ketika mendengar orang yang ngomong seperti itu mengaku dirinya Tuhan, dia dengan cekatan langsung ngamuk. Apa-apaan kamu itu? Tuhan itu tidak bersuara. Tuhan itu tidak mengeluarkan huruf satupun. Kamu nggak boleh bilang itu. Kamu pasti ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Itu di tengah komplainnya, di tengah mabuknya, dia ilmunya masih ada. Ilmunya masih ada. Dan dia menyangga. Nah, itu menunjukkan bahwa orang alim yang fasik itu masih lebih bagus daripada orang yang jahil ahli ibadah. Maka untuk kajian-kajian yang setiap malam Senin kita kaji, harapan saya kita itu menjadi orang yang ahli ibadah
sekaligus juga menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu sekaligus juga ahli ibadah. Agar ibadah kita tidak sia-sia, kita pahami ilmunya. Ada sholat yang kita nggak boleh melaksanakannya itu saat kita sudah melaksanakan sholat subuh. Orang yang nggak tahu ilmu dianggap sholat subuh itu ada sholat ba'diyah. Padahal itu sudah tidak boleh melaksanakannya. Jelas ya Mas? Satu. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa taratafiha qadra rumtin. Ketika matahari terbit, hatta tatakamala wa taratafiha qadra rumtin, sehingga terbitnya itu sempurna dan naik setinggi tombak. Jadi saat matahari terbit itu kan kemerah-merahan. Nah itu kalau masih baru kelihatan sedikit atau baru kelihatan setengah mataharinya, masih merah, atau masih udah keluar semua tapi masih merah merah, saat-saat waktu itu kita nggak boleh melaksanakan sholat. Tapi ini jangan disamakan dengan orang yang bangun kesiangan ya. Kalau orang yang bangun kesiangan karena dia belum salat subuh, udah mau matahari ada di mana nggak apa-apa, sholat aja. Sholat aja nggak apa-apa itu. Ya. Jadi maksud di sini adalah sholatnya sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai matahari itu naik setinggi tombak. Nah, saat naik setinggi tombak itu kita udah boleh melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Apa sholatnya? Namanya sholat duha. Ya, sholat duha, sholat ekonomi, menjamaah. Kalau ini rezekinya lancar, ya, sebelum berangkat kerja duha dulu. Duha dulu. Apa? Berangkatnya jam berapa? Terus setengah 6. Nah, kalau bapak berangkatnya udah pagi-pagi, udah berangkat sampai di kantor, ya, sholat sunnahnya di kantor. Kan ada tempatnya di sana, ya. Tapi harus izin dulu, jangan sampai menyalahi aturan. Wah, dari sini sholat dulu. Kan ada pengawas ya di sana ya. Yang kedua, yang ketiga, wa idza stabat hatta tazula. Nomor 3 adalah ketika matahari itu lurus lempeng. Jadi, ketika kita berdiri itu sama sekali bayangan kita nggak kelihatan, di atas kepala kita. Ya. Sampai kapan? Hatta tazula, sehingga bergeser matahari. Gesernya matahari itu menyebabkan ada bayangan kita muncul. Nah, saat bayangan kita muncul, ya sejengkal. Nah, itu kita sudah boleh. Setengah jengkal, nggak sama sejengkal. Dikit yang penting udah kelihatan bayangannya, itu kita udah boleh. Ya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Ya. Hari Jumat kita ada qobliyah, ada tahiyat masjid dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Nah, kita baru datang. Tahiyat masjid itu boleh. Kenapa? Karena itu termasuk sholat yang memiliki sebab. Ya. Tahiyat masjid itu sholat yang memiliki sebab, boleh. Kalau pada subuh, ya lagi-lagi kalau pada subuh, ya kerajinan juga. Secara hukum nggak apa-apa kalau sholat tahiyat masjid. Nomor 4. Ba'da sholatil asri hatta taghrubasy syams. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Pada sholat asar. Nah, lagi-lagi ini konstitusi ilmu. Dan sampai karena tadi kesolehan, kerajinan, terlalu semangat beribadah, dianggapnya habis asar itu ada ba'diyahnya.
Ditanya, Pak, kok habis sholat asar sholat lagi? Iya mas. Sholat apa namanya? Ba'diyah asar. Pede banget. Pede banget. Pernah lihat nggak ada orang kayak begitu? Pernah lihat? Nah, itu overdosis. Nah, ini yang bahayanya beramal tanpa ilmu. Itu. Ya. Maka kita agar tidak salah seperti itu, kita ngaji. Ya. Bahwa ba'da asyar itu nggak ada namanya ba'diyah. Kecuali lagi-lagi orang yang datang dari tempat kerja dan dia belum sholat asar, itu nggak apa-apa. Sholat asar jam 5, malah setengah 6 boleh. Bahkan sholat asarnya pas mepet waktu maghrib, baru dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, baru dapat rakaat. Maghrib, pamungkas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lu. Pernah nggak salah begitu? Pernah nemuin? Gimana salatnya? Lanjut apa udahan? Lanjut. Man adroka rokngatan faqad adroka sholat. Siapa yang menjumpai 1 rakaat saja dalam sholat, kata Rasulullah, itu dia termasuk sudah mendirikan sholat. Jadi sholat asarnya itu dihitung, Pak. Walaupun hanya dapat 1 rakaat, yang 3 rakaat udah masuk waktu maghrib, nggak apa-apa, lanjutin aja. Ya, tapi jangan tiap hari. Tiap hari masalah itu. Ini kalau dalam keadaan darurat saja, ya. Lagi banyak order, ya Pak Sarif ya, mundur. Ini udah turun, naik lagi udah turun kan. Kapan sholat asarnya gitu. Lagi laris kan gitu. Udah ambil terus gitu. Begitu udah mau maghrib baru melaksanakan sholat. Ya. Itu nggak apa-apa. Lanjut sholatnya. Yang ke-5, wa indal ghurub hatta tatakamala ghurubuha, yaitu ketika matahari terbenam sampai terbenamnya itu sempurna. Jadi kalau baru terbenam sedikit itu nggak boleh, sampai setengah itu juga nggak boleh, sampai masuk semua. Kalau udah masuk semua, gitu. Ya, berarti dia sudah masuk waktu maghrib dari saat itu. Ya. Mana dasar hukumnya? Dalil atau hadis yang menunjukkan tentang itu. Nah, ini kitab karangan Mustafa Dib disertai dengan hadis yang qat'i untuk menjelaskan yang 5 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tartabi'a syamsu. Tidak ada sholat setelah subuh hatta tartabi'a syamsu, sehingga matahari itu naik tinggi, ya. Bukan hanya sekedar terbit, tapi matahari itu sudah meninggi. Tingginya tadi setinggi apa? Setinggi tombak. Wala sholata ba'dal asri. Ini hadis yang menjelaskan dilarang sholat setelah asar. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat ba'dal asri hatta taghiba syams, sehingga matahari itu tenggelam. Ini hadis yang menunjukkan itu. Ya. Nah, hadis ini jamaah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksinya, menggunakan sabdanya itu dengan kalimat la sholata, pakainya la. La-nya la apa?
La-nya ini adalah la nafi. Ya. La nafi, la nafi itu la yang untuk meniadakan. Seperti la ilaha illallah itu la-nya la nafi. Tiada Tuhan selain Allah. La sholata, tidak ada sholat. Itu la-nya la nafi meniadakan. La itu ada dua. Ada dua. Ada la nafi, ada la nahi. La nafi itu untuk meniadakan. Ya. Kalau yang kedua itu la nahi. La nahi itu adalah la untuk larangan. Nahi namanya. La takul, jangan berkata. La tandam, jangan menyesal. Ya. Nah, kendati la di sini itu adalah la-nya la nafi, itu faedahnya sebagai nahi, ya, larangan. Artinya apa? Artinya la sholata berarti tidak boleh sholat. Nah itu banyak kalimat-kalimat begitu Pak. Ya, seperti yang dalam hadis tentang Fatihah misalnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu la-nya la nafi. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itulah nafi. La sholata li jaril masjid. Tidak dianggap sholat orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid itu mestinya itu sholatnya di masjid. Itu mesti sholatnya di masjid. Sedikit problem kalau orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi sholatnya di rumah, itu dianggap problem. Nah, karena beliau bilangnya la sholata li jaril masjid. Tidak dianggap sah sholat seseorang bagi yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Itu. Ya, ini warning untuk jamaah yang rumahnya dekat dengan masjid. Aduh, berat juga kalau begitu. Pindah aja deh. Jangan. Yang jauh aja pengen dekat masjid rumahnya. Iya. Kan ada tuh sahabat yang rumahnya jauh dari masjid kan, pengen pindah dia. Pengen pindah agar dekat masjid. Itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa kamu mau pindah ke sini? Biar dekat masjid ya. Tujuanmu ya biar enak ibadahnya. Jadi saya nggak ketinggalan mulu. Udah kamu di sana aja, jangan pindah kemari. Kamu berangkat dari rumahmu yang di sana itu menuju masjid, likulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kamu langkahkan kakimu dari rumahmu ke masjid itu semuanya adalah sedekah. Dihitung oleh Allah. Kalau begitu banyak dong pahala. Iya banyak, makanya kamu usah pindah di sana. Jadi kadang manusia itu selalu menginginkan hal-hal yang baru, yang rumahnya dekat dengan masjid. Pengen jauh dari masjid karena berisik katanya gitu. Iya kan? Dekat dengan masjid berisik nggak Pak? Berisik Pak. Dikira nggak berisik kan? Iya. Apalagi dengar suaranya Pak Mukhtar kan? Suara yang Mukhtar. Insya Allah itu. Jadi orang lu kadang kebalik-balik. Yang rumahnya pinggir laut pengen pindah ke gunung. Yang rumahnya di gunung pengen pindah dekat laut. Manusia. Yang tinggal di kota pengen tinggal di desa, di kampung. Yang udah di kampung pengen ke kota. Manusia. Jadi kalau
kondisi seperti itu, kapan kita bisa menikmati hidup? Kapan kita bisa hidup bahagia? Yang terpenting itu dalam hidup jamaah, ar-ridho bima qasamahullah. Ridho, rela dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk kita tinggal di sini di Letisia 2. Kita harus rela, kita harus ridho bahwa Allah sudah menempatkan kita tinggal di sini. Termasuk saya dikehendaki oleh Allah ngajar di sini. Itu juga bagian dari skenario Allah, ketentuan Allah. Dan kita harus menerima kenyataan. Pak RT jadi RT dari pertama sampai sekarang, nggak ada penggantinya. Itu juga sudah ketentuan Allah, jalani aja. Ya. Perkara hari ini Bang Fatur nggak bawa rambutan juga itu sudah ketentuan Allah. Jadi enak hidup itu, Bang. Nyaman jadi kita. Ya, nggak perlu rumah udah di sini pindah ke sana karena terlalu dekat dengan masjid, berisik banget. Oh, bayangin gimana gak berisik. Maghrib jam 6, jam setengah 6 speaker udah bunyi di masjid juga. Apalagi lagi puasa kan, wah, sampai malam tadarus, sampai jam 10 tadarus, ngiang-ngiung aja. Ya, Masya Allah gitu. Tapi ketika kita nikmati, alhamdulillah ya Allah, saya rumah dekat masjid, tiap hari ngedengerin suara ngaji, sholawatan, tiap hari ngelihat orang sholat, adem rasanya. Coba kalau tiap hari lihat orang maksiat, panas kan? Panas. Lebih adem melihat orang sholat daripada tiap hari lihat orang maksiat. Ya. Sehingga kita enak jalannya. Ya. Jamaah seperti itu. La sholata. Ngalanya itu namanya la nafi. Ya. La sholata ba'dal asri. Tidak dianggap sholatnya sah diterima kalau dia melaksanakan sholat pada asar. Jadi la-nya di sini ada lapa la nafi. Tapi maknanya adalah nahi, larangan. Nah, hadis pertama. Hadis kedua, waruya Muslimun an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat. Ada 3 waktu. Wa anak buro mautana, dan bukan hanya melarang kita melaksanakan sholat, tapi juga melarang mengubur orang yang meninggal. Ini ya, ada 2 informasi yang disampaikan oleh sahabat ini melalui hadis Rasul. 3 waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat plus tidak boleh mengubur. Ya. Kapan kita tidak diperbolehkan mengubur jenazah itu? Termasuk tidak boleh melaksanakan sholat. Yang pertama, hina tatlu'ash syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Kata beliau Rasulullah, yaitu ketika matahari lempeng. Ketika matahari itu terbit, ya. Ketika matahari terbit, bazighatan. Bazighatan itu artinya ya suha, yaitu baru keluar sedikit. Ya, baru keluar sedikit. Itu waktu tidak boleh sholat, plus juga tidak boleh ngubur jenazah. Jangan dibarengin. Ya, dibarengin dengan ngubur jenazah, nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirah hatta tazula. Yaitu ketika matahari berdiri tegak, berada di atas kepala kita, lempeng. Nah, waktu itu bukan hanya waktu kita
tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, tapi juga tidak boleh mengubur jenazah. Kita kalau ngaji, mengamalkan ilmu itu sesuai dengan ilmu, itu kita masya Allah banyak tantangan, banyak larangan. Tapi karena kita nggak didasari dengan ilmu, ngubur aja. Iya, udah ngubur aja. Oh, mau matahari terbit ya, mau matahari ada di atas kepala, udah nyampe ini kuburan. Ya. Tapi bagi ulama yang dibekali oleh Allah ilmu itu gelisah. Maka ulama itu adalah orang yang paling asfaq terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu adalah orang yang paling sayang terhadap umatnya Nabi. Kenapa ulama itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya Nabi? Karena beliau adalah yang mewarisi ilmu. Sementara banyak umat Rasulullah yang beramal tanpa ilmu. Sehingga yang ada ulama merasa kasihan, ya Allah, kasihan. Tapi ya, karena memang kondisinya begitu, tetap ulama ini mendoakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuannya, karena keawamannya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, wahina tadifu syamsu lil ghurub, yaitu ketika matahari hendak tenggelam, udah warnanya kekuning-kuningan, itu nggak boleh melaksanakan sholat plus mengubur jenazah. Ya. Nah, ini jamaah. Sholat yang dimaksud ini adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Kalau sholatnya memiliki sebab itu boleh. Pada asyar misalnya, Bapak mau bepergian, mau pulang kampung. Ketika Bapak bepergian, ada sholat yang disunahkan. Sholat apa namanya? Sholat safar. Sholat safar. Pernah belum sholat safar? Bapak tuh nih yang sebelum bepergian, datanya dulu. Udah pernah belum sholat safar? Iya, ini malam ini saya kasih ilmu. Tapi bapak tuh ramalin, ya. Udah dapat ilmunya, kalau nggak diamalin nanti buyar ilmunya. Sholat safar itu, bapak, adalah sholat yang ketika kita bepergian itu disunahkan. Mau pergi kemana? Kemana aja. Mau pergi bekerja, mau pergi ke kampung, ya, mau pergi ke luar negeri, ayo kemana pergi? Itu kita sunnah sholat safar. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Usolli sunnatas safari. Nggak pakai taman ya. Kalau taman nanti jadinya taman safari. Usolli sunnatat taman safari. Kalau Bogor, Cisarua itu tamannya nggak pakai, cukup safari aja, ya. Apalagi pakai artis lagi. Ya, itu tahun 80-an tuh. Artis safari itu sholat sunnah 2 rakaat safar itu ya, itu kan adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Bapak berangkatnya jam berapa? Ba'da asyar, jam 4. Silakan Bapak sholat, karena sholat itu memiliki sebab. Bapak berangkatnya jam berapa? Jam 5 ba'da subuh, sholat sunnah safar. Nah, sholat sunnah safar itu baiknya di rumah. Di rumah sebelum Bapak keluar dari rumah, sholat sunnah itu jamaah. Manfaatnya, orang yang mendawamkan, orang yang mengamalkan sholat sunnah safar di rumah 2 rakaat sebelum dia bepergian, itu selama dalam perjalanan insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tempat tujuan. Bahkan selama perjalanannya itu selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus hasil maksud. Tujuannya apa ke sana? Insya Allah goal. Insya Allah berhasil. Sholat sunnah apa? Itu termasuk sholat sunnah sakti, Bapak. Kalau Bapak tuh ngamalin itu, wah,
bisa ganti mobilnya bang, asli. Nggak lagi los bak truk, udah ganti truk, dump truk, udah nggak apa? Yang penting hafalin. Karena kita itu kalau bekerja hanya sekadar mengandalkan tenaga pikiran kita, kurang nendang. Tapi cobalah kita bekerja. Itu di samping kita menggunakan pikiran dan tenaga kita, tapi juga ajak Allah, libatkanlah Allah. Itu insya Allah, ya. Usaha kita akan ada keberkahan. Bisa. Nah, ini ada 5 waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat, ya, dan ini sudah kita kaji bersama-sama pada pertemuan malam ini. Baik, jamaah rahimakumullah. Barangkali ada di antara jamaah yang bertanya, la tafadhal masykur. Monggo. Oh, pas